Selamat sore rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dosen pengampu Dr. Wulan Windiarti SHMH. Terima kasih atas tugas UAS yang diberikan. Saya Agus Mardika dengan nomor induk mahasiswa 4424183 Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membahas tentang hukum internasional yang sudah diajarkan selama satu semester di semester 4 ini, dan saatnya kita mulai. Sejarah hukum internasional ini ada dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama adalah masa klasik atau masa kuno, dan selanjutnya adalah masa pertengahan dan masa era modern. Sejarah hukum internasional pada masa klasik ini ada di wilayah India, Yunani, dan Romawi. Dalam peradaban kuno ini, antar negara telah mengenal namanya perjanjian, arbitrase, dan juga hak istimewa para utusan, perjanjian antar raja, ketentuan tentang peperangan, dan ius gentium. Artinya bahwa pada masa itu telah mengenal konsep bilateral, hubungan bilateral, tetapi ada kendala, yaitu masing-masing itu masih memegang kehendak daripada masing-masing negara. Dan pada masa modern muncul namanya Liga Bangsa-Bangsa, yaitu bahwa setelah pasca perang pertama dan kedua, ini ada namanya perubahan peta politik pada abad ke-20, yang tentunya banyak negara besar dan negara jajahan, dan ini sangat sekali merugikan dan sangat berpotensi dan banyak korban yang terjadi, yang mengalami kerusakan pada Perang Dunia Kedua. Setelah ada perubahan peta politik, tentu ada namanya kemajuan teknologi, karena semakin maju teknologi dan akan semakin beragam, dan tentunya dalam perkembangannya hubungan internasional pasti akan semakin berkembang. Muncul adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya ini akan menjawab tentang beberapa struktur organisasi masyarakat internasional, dan organisasi internasional ini dibagi dua, organisasi publik dan juga private. Dan individu dalam hukum internasional adalah sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian Westphalia tahun 1648 dikenal dengan Peace of Westphalia menjadi tonggak lahirnya sistem negara modern. Prinsip yang ditegaskan adalah kedaulatan negara, persamaan derajat antar negara, non-intervensi urusan dalam negeri. Nah, tadi disampaikan bahwa sejak saat itu hukum internasional berkembang sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berdaulat. Nah, dalam perkembangan saat ini, sebagai generasi muda, kita harus sangat memahami betapa pentingnya kita mempelajari sejarah hukum internasional sebagai pedoman kita, bahwa sebagai mahasiswa kita harus juga belajar bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah atau jas merah, karena dalam sejarah kita akan banyak belajar ketika bagaimana peradaban itu tercipta, bagaimana sejarahnya tercipta, sehingga sampai sekarang menjadi hukum internasional yang terus berkembang dan berdaulat. Pengertian hukum internasional adalah seperangkat norma dan aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam masyarakat internasional. Tujuannya apa? Yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan lintas batas negara. Menurut ahli Wiryono Projodikoro, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai bangsa dan negara. Menurut Brearley, hukum internasional adalah sekumpulan aturan dan asas untuk berbuat sesuatu yang mengikat negara-negara beradab di dalam hubungan mereka dengan jalan yang lain. Selanjutnya,
menurut Starkey, aturan-aturan perilaku yang mengikat negara-negara, mengatur berfungsinya organisasi-organisasi internasional, mengatur hubungan organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya, mengatur hubungan organisasi internasional dengan negara-negara dan individu, dan aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu dan satuan-satuan bukan negara-negara yang mempunyai hak dan kewajiban bagi kepentingan masyarakat internasional. Kalau menurut Charles Cheney Hyde, ini adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta juga mencakup organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional satu dengan yang lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara dengan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu dengan individu. Subjek hukum internasional adalah ada 5 yang saya akan sampaikan. Yang pertama, subjek hukum internasional terdiri dari negara, Tahta Suci Vatikan, organisasi internasional, ICRC atau Palang Merah Internasional, dan individu. Subjek hukum internasional ini ada pemberontak dan pihak bersengketa atau kelompok separatis, misalnya OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Tata Suci dan Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional karena diakui oleh masyarakat internasional, memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Mereka juga memiliki kapasitas untuk bertindak secara internasional dan berperang langsung dalam hubungan hukum internasional. Sumber hukum internasional dan dasar hukum internasional. Sumber hukum internasional atau dasar atau asal dari lahirnya norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Jenis sumber hukum internasional ada perjanjian internasional, yaitu kesepakatan antara 2 atau lebih subjek hukum internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Yang kedua adalah kebiasaan internasional, yaitu praktik yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara dan diterima sebagai hukum internasional. Sumber yang ketiga yaitu prinsip umum hukum, yaitu asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab seperti Itikat Baik dan Pacta Sunt Servanda. Yang keempat, putusan lembaga peradilan, yaitu putusan lembaga peradilan internasional yang menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa internasional. Doktrin para ahli, pendapat para sarjana hukum internasional yang digunakan sebagai referensi dalam pengembangan hukum internasional. Dasar hukum internasional ini ada dalam pasal 38 ayat 1 Statut Mahkamah Internasional yang menjadikan dasar utama penentuan sumber hukum internasional. Bahwa namanya hukum yaitu open hand atau kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh external power masyarakat yang bersangkutan. Kata internasional, inter itu artinya sesama atau antar, nasional atau nasional adalah negara atau batas negara. Jadi internasional itu antar negara atau internasional melewati batas sebuah negara atau melewati batas negara. Nah, dalam batasannya, definisi, ada namanya hukum internasional publik, yang tadi disampaikan bahwa keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum perdata internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Disampaikan bahwa hukum internasional publik dan hukum perdata publik yaitu mengatur hubungan lintas batas negara. Di bidang publik ini adalah menyangkut keputusan atau kepentingan umum atau orang banyak. Nah, selanjutnya di dalam hukum perdata internasional itu tentu tidak sama dengan hukum internasional atau yang bersifat publik. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara lain negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Kemudian menurut J.L. Brearley, Law of Nation atau hukum bangsa-bangsa, himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara yang berada dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Dan menurut J.G. Starke, hubungan hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara dan harus dihormati, serta dipatuhi dalam hubungan satu dengan yang lainnya, mencakup peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsinya sebagai lembaga, hubungan antara objek dengan lainnya, hubungan OI dengan negara, hubungan antara OI dengan individu. Peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara, non-state entities, sejauh hak dan kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara berkaitan dengan permasalahan internasional. Ada beberapa peristilahan yang ada dalam hukum internasional, yaitu hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, hukum antar negara, law of nation, dan droit de gens. Selanjutnya foil Q-Reg yang menjadi dalam satu wadah, yaitu ius gentium. Ius gentium itu apa? Ius gentium adalah kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan Romawi satu dengan yang lainnya. Hukum bangsa-bangsa menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dulu, karena sifatnya hubungan belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa. Hukum antar negara atau bangsa itu menunjukkan kompleks dari kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa negara-negara sejak munculnya negara modern atau nation states. Hukum dunia atau world law bersifat subordinasi, terdapat hierarki dan tingkatan. Persamaan derajat antara anggota masyarakat internasional dikesampingkan. Negara dunia secara hierarki berdiri di atas negara-negara nasional. Hukum internasional juga mengatur hubungan antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lainnya, bukan negara, atau antara subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya, yang bersifat koordinasi atau tidak mengenal hierarki antar negara.